Dan ini pun nanti ini baru dasar dan akan membahas terkait peraturan, kemudian juga implementasinya seperti apa, seperti itu. Dan saya juga salam hormat kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktu. Di sini juga ada para pimpinan gitu ya, alhamdulillah sudah hadir juga. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semuanya. Dan alhamdulillah untuk hari ini ya, kita masih diberi kesehatan, jadi kita masih bisa berkumpul di malam hari ini yang luar biasa seperti itu. Baik, nah oke. Sebelum memulai acara, saya ingin membuat semangat malam hari ini semakin bergelora ini ya. Oke, nah kalau misalkan saya panggil Septi gitu ya, sebutin Septi, jawabannya bisa. Kemudian kalau saya sebut health, sehat. Kemudian kalau saya sebut enviro, jawabannya lestari. Bagaimana? Siap nggak Bapak Ibu semuanya? Bisa open mic ya di sini ya. Coba dong, pengen Siap, tahu chatnya. Siap. Siap, Pak. Siap. 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 Mantap luar biasa ya. Oke, terima kasih nih. Oke, kita mulai. Septi. Bisa. Bisa. Health. Sehat. Sehat. Lestari. Lestari. Oke, Lestari. Oke, alhamdulillah ya. Dan ini tadi juga udah disebutin oleh MC ya bahwa profil saya saat ini juga di HSE, khususnya di Enviro Spesialis di Columbia Company, khususnya di PT Barasunto Lestari, di grupnya Games, di Sinar Mas Mayani. Di sini juga banyak tim HSE nih dari Games juga ya, baik mitra maupun ownernya seperti itu. Alhamdulillah, dan juga buat Ibu Retno juga tadi, alhamdulillah sudah menyempatkan waktu. Selamat hormat saya Ibu dan buat para pimpinan semuanya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya, nah ini dia. Kalau kita ngebahas terkait dasar-dasar K3LH, yang tadi saya bilang ya, ini baru dasar. Jadi di sini juga banyak suhu dan senior, jadi saya hanya izin gitu ya untuk sharingkan ilmu yang saya peroleh selama ini perjalanan dari pertambangan, dan saya akan sharekan semaksimal mungkin seperti itu. Bahwa di sini terkait K3LH itu merupakan dasar kita terkait pertambangan tidak akan lepas terkait yang namanya K3LH ya, keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan hidup seperti itu. Dan kemudian implementasinya seperti apa, kemudian juga nanti kita bakal ada praktek dan wrap up-nya seperti apa, bahwa K3LH ini penting atau tidak nih di sektor pertambangan seperti itu ya. Baik, selanjutnya, nah ini dia Bapak Ibu ya, bahwa logo ini sering kita gunakan namun gitu ya, ada beberapa yang masih kurang paham, maaf ya, dalam artian masih pasti artinya seperti itu ya. Bapak Ibu setuju nggak? Karena saya yakin ya kan, mungkin yang masih awam ataupun yang masih dalam artian baru terjun di dunia K3LH atau HSE ini masih mengenal ataupun baru mengenal gitu ya. Oh, itu lambang K3 itu apa artinya? Nah, di sini ya tanda palang, terutama tanda palang yang ada di tengah itu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Kemudian juga roda gigi ya, roda gigi ini bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian warna putih yang ada di tengah itu adalah bersih dan suci. Kemudian arti warna hijau sendiri, nah di sini selamat, sehat, dan sejahtera. Kemudian itu rodanya ada 11. Nah, artinya di sini tuh Bapak Ibu ngebahas terkait 11 bab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan ini pun bentuk lambang berupa palang yang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Jadi logo ini Bapak dan Ibu jangan diotak-atik kembali ya. Jangan dikreasikan dalam artian tidak mempengaruhi makna dari dalam logo ini sendiri seperti itu, karena logo ini juga sudah disahkan dan sudah dilegalkan di mana memiliki arti dan maknanya yang luar biasa buat K3LH dan di sektor pertambangan khususnya. Baik, selanjutnya, nah ini dia pengertian K3 ya, berdasarkan filosofi yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani dan rohani. Tentunya untuk menciptakan suatu hal ya, menciptakan hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Sedangkan keilmuannya di sini bisa menerapkan ilmu dan penerapannya untuk mencegah yang tadi ya, salah satunya adalah penyakit kerja, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan seperti itu. Karena kalau kita ngebahas terkait HSE itu bukan hanya terkait safety, di sana di dalamnya ada juga yang namanya health sama enviro atau lingkungan seperti itu ya. Oke.
Selanjutnya di sini tujuan ketiga itu apa? Tujuan ketiga itu yang pertama yaitu untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian yang kedua juga untuk menjamin setiap sumber nih dari sumber produksi yang dapat digunakan secara aman dan efisien, karena suatu alat atau misalkan unit yang kita gunakan itu harus aman dan efisien dari segi waktu dan biaya dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Karena kalau kita ketahui bahwa untuk bekerja di tambang gitu ya, itu memiliki syarat tertentu dan khusus seperti itu. Dan hal tersebut secara tidak langsung kita bekerja, kita dapat menghasilkan atau meningkatkan kesejahteraan baik untuk lingkungan maupun untuk keluarga kita seperti itu ya. Dan untuk meningkatkan yang tadi produktivitas nasional yang ada di Indonesia seperti itu. Baik, nah ini dia nih Bapak dan Ibu ya, untuk dasar hukum terkait pengolahan keselamatan pertambangan, bahwa kita tidak lepas ya peraturan-peraturan yang ada saat ini itu sudah sangat luar biasa banyak sekali, dan ini pun kalau kita baca satu persatu ya, ini nggak akan habis gitu ya dalam satu hari, karena harus benar-benar detail belajarnya seperti itu. Untuk secara garis besarnya bahwa pengelolaan keselamatan pertambangan itu turun dari Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2, kemudian juga dari pasal 33 ayat 2 dan 3 ya. Bahwa di sana juga akhirnya melahirkan untuk Undang-Undang Keselamatan Kerja. Tadi saya bilang ya bahwa ada Undang-Undang nomor 1 1970. Dan di dalamnya juga yang tadi undang-undang tersebut ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini Undang-Undang nomor 13 2003 pasal 86 dan 87. Kemudian yang tadi, nah ini dia udah mengalami perubahan ya, di mana dari Undang-Undang 1945 adanya Undang-Undang Minerba nih yang luar biasa ya. Kalau kita lihat detail sekali seperti itu Bapak dan Ibu, di sini ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 dan ini berdasarkan revisi nah Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 sebelumnya. Oke, selanjutnya dari hal tersebut, Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian nih untuk Undang-Undang Keselamatan Kerja, di sini ada penerapan SMK 3 ya, di mana berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 4 ya dan 19. Kemudian di dalam tadi Undang-Undang Minerba, di sini pun ada terkait Binwas Minerba ya, itu mineral dan batu bara, di mana PP-nya ada nomor 55 tahun 2010 dan pasal 16, 26, dan 27. Kemudian yang tadi terkait Undang-Undang Keselamatan Kerja nomor 1 tahun 1970, ini diturunkan kembali di mana adanya PP Keselamatan Kerja Tambang, bahwa pekerja di tambang itu memiliki aturan yang cukup ketat sekali dan sangat ketat karena resikonya sangat tinggi. Dan ini adanya di PP nomor 19 tahun 1973. Dan dari undang-undang tersebut, ini akhirnya nih Bapak dan Ibu ya, di sini adanya Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan pengawasan pertambangan minerba. Kemudian Permen SDM nomor 11 tahun 2018 di sini tentang wilayah perizinan dan laporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Selanjutnya dari hal tersebut, nah ini dia nih. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah menyusun yang namanya RKAB, kita tidak lepas ya dari peraturan Kepmen SDM nomor 1806 K 2018 tentang RKAB dan pelaporannya. Dan ini secara detail di sana dijelaskan bahwa kita harus melaporkan RKAB yaitu setiap triwulan, kemudian juga ada Kepmen SDM nomor 1827 K tentang 2018 ya tahunnya tentang pedoman kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah ini dia sebagai salah satu dasar untuk pedoman kita dan pun akan dibahas sedikit ya terkait pengolahan keselamatan berdasarkan Kepmen SDM 1827 ini. Dan kemudian di dalamnya di sini ada Kepdirjen nih nomor 308 ya tahun 2018 tentang Juknis KTT, bahwa di dalamnya ada peraturan setiap tambang diwajibkan memiliki KTT atau PTL, pengawas operasional, pengawas teknis, dan lain-lainnya. Kemudian ada Kepdirjen nomor 309 2018 tentang bahan peledak dan peledakan dan tangki bahan bakar cair. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu ya, di tambangnya ada terkait blasting, kemudian juga ada penggunaan peledakan, tangki bahan bakar cair, pasti tidak lepas dengan peraturan ini nih, 309 tahun 2018.
Kemudian yang terakhir itu ada Cap Dirjen nomor 185K 37.04 ini 2019 ya, tentang juknis pelaksanaan KP keselamatan pertambangan, pelaksanaan penilaian dan pelaporan SMKP. Nah, bahwa kita ketahui kalau di pertambangan itu ada penilaian SMKP ya, di mana sistem manajemen keselamatan pertambangan, dan itu dilaporkan setiap 1 tahun sekali di triwulan keempat ya kepada pemerintah, terutama SDM seperti itu. Jadi kalau kita lihat peraturan ini gitu ya Bapak dan Ibu, secara detail lengkap di dalamnya saya juga nggak bisa hafal textbook sekali gitu ya. Namun secara regulasi karena kita melakukan pelaporan, kemudian juga kita melakukan pengawasan, pengolahan, dan secara bergulirnya waktu pastinya kita hafal sedikit demi sedikit ya terkait peraturan-peraturan yang ada di Indonesia saat ini. Dan luar biasa sekali bahwa kita pun sangat disupport sekali oleh pemerintah untuk pelaksanaan pengolahan SDM ya, terutama sumber daya alam yang ada kita di batu bara ataupun mineral yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali ya. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya nih ya, tadi saya juga akan membahas terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Nah, ini undang-undang ini yang tadi merupakan perubahan ya dari undang-undang sebelumnya tahun 2009, bahwa di sana disebutkan Bapak dan Ibu ya, pasal 96. Nah, pasal 96 ini pemegang IUP dan IUWK ya, di sini wajib melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan. Kemudian pasal 140, Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP. Dan kemudian di pasal 141 di sini pengawasan ya atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP antara lain keselamatan pertambangan atau KP. Nah, di dalam 141 Bapak dan Ibu di sana dijelaskan nih terkait kalau misalkan kita tahu ya bahwa adanya good mining practice GMP, bahkan GMP ini di SDM sendiri ini dilakukan penilaian ke semua perusahaan tambang, ya kan, itu terkait penilaian kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice. Dan ini kita biasanya diselenggarakan ya setiap tahun sekali, nanti ada penilaian oleh pihak SDM, dan ini luar biasa sekali ngebahas terkait apa aja Bapak dan Ibu terkait teknik pertambangan, kemudian terkait keselamatan pertambangan, kemudian terkait pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri. Kemudian juga konservasi sumber daya mineral dan batu bara. Kemudian tidak lepas juga nih terkait pengolahan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang. Karena kalau kita ketahui setiap kegiatan pertambangan wajib melakukan yang namanya reklamasi dan pasca tambang. Di dalamnya juga dibahas terkait jaminan reklamasi, kemudian juga terkait pelaksanaan RR-nya dan RPT-nya, dan banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Jadi ada beberapa hal apa aja nih inovasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Dan ini Bapak dan Ibu di pasal 141 ini merupakan penilaian yang tadi saya bilang terkait kaidah teknik pertambangan yang baik. Ini luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan gitu ya yang baru kemarin kita masukkan gitu ya untuk beberapa perusahaan, mungkin atau semua perusahaan masukkan GMP, kemudian kita dapat penilaian ya yang bagus dari pihak SDM. Aminul Alamin. Oke, next. Nah, ini dia Bapak dan Ibu ya. Terkait good mining practice, di sini ada 2 permen ya yang kita tidak lepas dari permen tersebut, yaitu Permen SDM nomor 26 tahun 2018 pasal 3 dan ayat 3. Di mana di sini Bapak dan Ibu, kaidah teknik pertambangan yang baik ini meliputi beberapa aspek yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan minerba ya. Yang pertama, teknis pertambangan. Yang tadi udah dibahas, kemudian konservasi minerba, kemudian juga keselamatannya, pengolahan lingkungannya, dan pemanfaatan teknologinya. Dan di sini juga Bapak dan Ibu terkait tata kelola pengusahaan pertambangan, yaitu dari Permen SDM nomor 26 tahun 2018 pasal 3 dan 4 ya, pasal 3 ayat 4. Dan ini meliputi pelaksanaan aspeknya, di mana ada pemasaran, ada keuangan, pengolahan data, pemanfaatan barang jasa, pengembangan tenaga kerja teknis, kemudian juga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, kemudian juga ada kegiatan lain di bidang usaha pertambangan,
ada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, dan yang terakhir ada jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Oke, itu. Nah, kita masih lanjut nih ya, masih lanjut di good mining practice, di mana di sini tidak lepas yang tadi saya bilang, yaitu Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Itu terkait pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian di sana pun ya kita juga mengacu nih kepada keputusan menteri, yaitu kepada Kepmen SDM nomor 1827K 30 ya MEM 2018, itu pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik ya. Dan di sini pun terkait keputusan Dirjen Mineral dan Batu Bara nomor 185 terkait petunjuk teknisnya pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan penilaian dan pelaporan terkait SMKP Minerba, seperti itu. Oke, nah di sini Bapak dan Ibu ya. Yang kedua terkait ruang lingkup pelaksanaan keselamatan pertambangan Kepmen SDM nomor 1827 ya 30 MEM 2018 lampiran 3, bahwa di sini terkait keselamatan operasi pertambangan ya di dalamnya ada beberapa implementasi yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan Minerba ya, di mana di dalamnya ada terkait sistem dan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Kemudian ada juga terkait pengamanan instalasi. Dan selanjutnya terkait tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Jadi ketika kita masuk di pertambangan, ya kita juga harus memiliki sertifikasi-sertifikasi yang kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian di sana pun dibahas terkait kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan. Bahwa si alat yang digunakan di pertambangan ya, karena kita kalau lihat peralatan sarana dan prasarana itu sangat cukup banyak sekali ya, dari mulai unit besar sampai unit kecil. Dan itu harus dinyatakan layak, di mana kita harus melakukan commissioning, harus melakukan kajiannya, apakah sudah oke atau tidak gitu ya. Dan itu memiliki prosedur SOP tersendiri, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Nah, di mana di sini apakah ada melakukan kajian teknis atau tidak, itu dievaluasi. Bahkan sekarang ini ya, pembuatan setpon pun itu harus mengajukan ke pusat dan harus melakukan kajian teknis, luar biasa sekali ya, berdasarkan undang-undang yang terbaru. Kemudian keselamatan bahan peledak dan peledakan. Dan kalau misalkan Bapak dan Ibu di sini di perusahaannya memiliki gudang handak, bahwa di sana harus ada kepala gudang handak. Kemudian sistem manajemennya juga harus diperhatikan karena ada peraturan tersendiri terkait gudang handak ya yang tadi sudah dibahas. Kemudian terkait keselamatan eksplorasi Bapak dan Ibu. Bahwa kegiatan eksplorasi pun di sini tidak lepas nih dari yang namanya artikel H, bahwa di dalamnya ada terkait keselamatan maupun terkait kesehatan pekerjanya dan lingkungannya. Bahwa dalam kegiatan eksplorasi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang riskan dan beresiko. Maka di sana ada pengaturan terkait keselamatan eksplorasi. Kemudian keselamatan tambang permukaan, keselamatan tambang bawah tanah juga dilakukan ya, apalagi itu sangat high risk. Kemudian juga keselamatan kapal keruk, kemudian keselamatan pengolahan dan atau pemurnian. Dan di sini yang tadi yang saya sebutkan ini terkait keselamatan operasi pertambangan. Dan kalau kita melihat ya bahwa terkait keselamatan pertambangan tersendiri di sini memiliki beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan dan kita bakal tidak lepas Bapak dan Ibu karena ini dilaporkan juga seperti itu ya. Dan ini terkait keselamatan kesehatan kerja pertambangan di mana ada 3 faktor nih ya yang kita harus masukkan di dalam pelaporan dan kemudian juga di dalam RKAB itu dicek ya kan berdasarkan plan realisasinya sudah dilaksanakan atau belum. Seperti itu. Yang pertama keselamatan kerja pertambangan. Di situ ada bagian terkait manajemen risiko. Nah, manajemen risiko di sini Bapak dan Ibu ya, kalau kita ketahui bahwa yang tadi saya bilang tambang itu sangat resikonya tinggi dalam artian sangat riskan sekali. Kalau misalkan kita ya
Contoh dalam hal pengendalian risiko ada penggunaan APD salah satunya. Dan kalau misalkan kita pekerja tambang dari hal dasar gitu ya, tidak melaksanakan penggunaan APD yang dasar sekali, itu dapat mengakibatkan yang namanya kondisi atau tindakan tidak aman, Bapak dan Ibu. Kemudian ada program keselamatan kerja. Nah, melalui program-program ini, Bapak dan Ibu ya, mungkin kalau saya ingin tahu di sini banyak lah ya yang sudah bekerja di minerba, dalam artian mineral dan batu bara untuk perusahaannya, baik itu di nikel, emas, ataupun di batu bara. Dan itu pastinya saya yakin memiliki program keselamatan kerja yang berbeda-beda. Salah satu programnya ya yang sangat dasar sekali, contoh, dan ini harus dilaksanakan, contohnya melakukan K5M atau safety talk. Ataupun di sana Bapak dan Ibu ya bisa melakukan hal-hal lain, program-program lain yang sesuai dengan ketentuan ataupun kebijakan perusahaan. Dan saya yakin setiap perusahaan pastinya memiliki kebijakan KPLH-nya sendiri ya, di mana di sana terkait kebijakan keselamatan dan lingkungan hidupnya sudah ada. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu belum memiliki ya terkait kebijakan tersebut, segera konsultasi kepada pimpinan ataupun KTT-nya, dan itu harus dibuat karena itu merupakan dasar, dan setiap penilaian Bapak Ibu itu pasti selalu ditanyakan, ataupun pas audit ataupun pas lagi pengawasan itu selalu ditanyakan. Oke, selanjutnya terkait pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja. Nah, di sini implementasi yang bisa dilakukan ya terkait pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja, Bapak dan Ibu bisa melakukan untuk kegiatan-kegiatan training ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu pastinya sudah melakukan kegiatan-kegiatan training yang sudah ditentukan di awal tahun ya, di mana dalam hal pengajuan RKAB di sana sudah jelas tuh kegiatan-kegiatan training apa aja yang sudah dilakukan. Dan itu pun ya Bapak dan Ibu harus sesuai dengan budget, dan pastinya itu diinput dalam pelaporan RKAB yang tadi kita bahas ya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu di sini ada kampanye. Nah, kampanye ini yang sudah kita lakukan, mungkin Bapak dan Ibu ya sudah melakukan hal tersebut melalui media sosial, kemudian juga Bapak dan Ibu sudah melakukannya melalui secara direct ya langsung, ataupun ketika safety talk, ataupun ketika melakukan komisioning, ataupun pas melakukan induksi. Seperti itu ya kampanye terkait KTLH. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu nih melakukan administrasi keselamatan kerja. Nah, di mana di sini Bapak dan Ibu melakukan pencatatan ya, di mana terkait keselamatan kerja bahwa itu harus dilaporkan ya, baik terkait kecelakaan dan juga kesehatannya dan lain-lainnya itu harus dilaporkan, dan itu menggunakan form ya, dan itu harus dilaporkan pada Kementerian SDM. Dan selanjutnya terkait manajemen keadaan darurat. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah tergabung di anggota misalkan ERT ya, Emergency Response Team, Bapak dan Ibu di situ pun bisa melakukan kegiatan-kegiatan training dan terkait manajemen keadaan darurat yang harus dilakukan. Karena saya sangat yakin sekali nih, pastinya Bapak dan Ibu dari hal contoh kecil aja, misalkan di ruang bangunan gitu ya, itu sudah memiliki jalur evakuasi. Dan contohnya sudah memasang misalkan adanya APAR ya, dan itu sudah merupakan salah satu contoh standar kecil dasar gitu ya, di mana kita ngebahas terkait dasar-dasar dulu Bapak dan Ibu ya, dari hal kecil tersebut bisa berefek ke hal yang besar. Dan itu salah satu contohnya. Kemudian, nah Bapak dan Ibu bisa melakukan terkait inspeksi keselamatan kerja. Nah, di sini terkait inspeksi keselamatan kerja, Bapak dan Ibu bisa melakukan beberapa inspeksi yang sudah distandarisasi ataupun sudah disetujui oleh program dari Departemen HSE dan KTT-nya, Kepala Teknik Tambangnya. Contohnya ya, yang paling kecil, contohnya nih teman-teman semua mungkin di lapangan sudah melakukan tes fatigue gitu ya, kelelahan, dan itu juga bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, bisa melakukan inspeksi, misalkan kita cek ya keadaan unit yang ada di pertambangan ataupun di mitra kerja itu sudah sesuai atau tidak. Misalkan kita melakukan spot check gitu ya, ataupun kegiatan-kegiatan inspeksi P2H, simper, dan lain-lainnya itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu dari hasil inspeksi tersebut ya, kita juga dapat melakukan input terkait hajat report ataupun temuan-temuan yang di mana Bapak dan Ibu terkait
hal-hal resiko yang ada di pertambangan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita ngebahas terkait resiko yang ada di pertambangan itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu bahas terkait resiko di pertambangan, salah satunya ya dalam hal kendaraan, bekerja dekat air, kemudian juga bekerja di ketinggian, itu sangat beresiko. Dan di sana pastinya memiliki peraturan-peraturan tersendiri. Setiap departemen HSE, khususnya safety, saya yakin sudah memiliki aturan terkait hal tersebut. JSA yang harus diisi ataupun IPPR-nya yang harus diisi. Dan ini Bapak dan Ibu selanjutnya terkait penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya ya. Bahwa kita ketahui bahwa kalau misalkan terkait kecelakaan ya itu harus diinvestigasi. Karena dari hal kecil, contohnya Bapak dan Ibu dari NERMIS, kemudian juga dari property damage, itu harus kita melakukan investigasi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak melakukan investigasi, itu bisa berakibat fatal. Dalam artian, itu bisa menjadi gunung es suatu hari, ya Bapak dan Ibu, mengakibatkan yang namanya insiden fatality. Dan inilah yang kita hindari Bapak dan Ibu. Oke, terkait keselamatan kerja pertambangan, secara sekilas tadi udah dijelaskan gitu ya, contoh-contohnya. Dan selanjutnya terkait kesehatan kerja pertambangan. Oke, di sini terkait program kesehatan kerja, apa aja nih kesehatan kerja yang dilakukan? Misalkan gitu ya, melakukan training, pertolongan pertama gawat darurat, PPGD, kemudian juga yang tadi saya sebutin salah satunya contohnya program tes fatigue gitu ya yang dilakukan misalkan tengah malam ataupun menjelang subuh, dan itu sangat berfungsi sekali Bapak dan Ibu karena untuk menghindari yang tadi kelelahan. Karena salah satu faktor kecelakaan yang ada di pertambangan ya selama saya bekerja itu salah satu faktornya yaitu dari fatigue atau kelelahan. Karena ketika kita sudah fatigue Bapak dan Ibu, itu pastinya sudah tidak konsen lagi untuk bekerja seperti itu ya. Dan itulah yang menjadi penyebab dasar kecelakaan. Kemudian hygiene dan sanitasi. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, di mana kita bisa melakukan inspeksi terkait kebersihan ya, baik itu misalkan ke kantin, dan itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu, misalkan bisa dilakukan programnya 1 bulan sekali seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait pengelolaan ergonomi. Dan hal ini pun Bapak dan Ibu, kenapa ergonomi masuk dalam kesehatan kerja pertambangan? Karena kita ketahui ya, dalam hal kegiatan ergonomi atau pekerja itu selalu ada Bapak dan Ibu. Dan hal tersebutlah ya yang harus kita hindari. Contohnya ya, misalkan kita sudah 20 menit kerja, kita bisa berdiri dulu, misalkan Bapak dan Ibu ya, supaya misalkan contoh kayak gini, supaya ringankan ya otot-otot yang ada di dalam tubuh kita supaya lebih fresh kembali seperti itu kan. Kemudian terkait pengolahan makanan dan minuman dan gizi pekerja tambang. Dan di sini pun Bapak dan Ibu ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki kantin gitu ya, pastinya kalau misalkan di site ada kantin gitu ya. Dan di sini bisa melakukan atau bekerja sama dengan HRGA terkait menu yang akan dibuat untuk para pekerja tambang. Karena kalau misalkan kita asal-asalan Bapak dan Ibu ya, ketika kita menyediakan menu, itu juga bisa mempengaruhi. Karena kalau misalkan kadar karbonnya terlalu tinggi juga itu bisa mengakibatkan ngantuk gitu ya, ataupun Bapak dan Ibu misalkan kurang ya dari proteinnya, itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk kesehatan kerja karyawan tersebut. Karena kalau kita ketahui bahwa pekerja tambang ya, apalagi high grade di lapangan itu harus memiliki gizi yang sangat seimbang seperti itu ya. Oke, selanjutnya terkait diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja. Nah, di sini pun terkait diagnosis dan pemeriksaan terkait penyakit akibat kerja ya, di sini bisa melakukan terkait MCU. Nah, MCU pun ya Bapak dan Ibu kita ketahui nih bisa dibagi-bagi ke beberapa hal ya. Yang pertama MCU tahunan, yang kedua MCU rutin gitu dalam artian untuk berkala, dan khusus kalau misalkan dia memiliki penyakit tertentu itu harus kita lakukan
khusus treatment ya, apalagi contoh misalkan ada karyawan yang ada TB dan itu harus dilakukan perawatan ataupun pengontrolan dari pihak health-nya secara berkala ya, misalkan dari pengobatannya itu dilakukan secara berkala atau tidak ya, itu harus dicek Bapak dan Ibu ya. Kemudian selanjutnya nih Bapak dan Ibu terkait lingkungan kerja pertambangan. Nah, di sini ada beberapa poin yang dilakukan oleh pekerja tambang atau khususnya perusahaan yang komitmen terkait lingkungan pertambangan, di mana yang pertama ya pengolahan debu. Nah, dari pengolahan debu ini juga bisa kita lakukan, contohnya adalah melakukan penyiraman yang ada di jalan tambang ya, atau pit ataupun hauling seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya pengolahan kebisingan. Nah, pengolahan kebisingan pun Bapak dan Ibu ya, kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga ya, dari lab kesehatan ataupun dari vendor yang sudah memiliki sertifikasi secara layak ya, dinyatakan layak berdasarkan standarisasi yang ada di Indonesia. Kemudian pengolahan getaran juga bisa dilakukan Bapak dan Ibu, karena ini pun masuk ke dalam pelaporan dan biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga juga. Kemudian juga pengolahan pencahayaan, karena kalau misalkan contohnya Bapak dan Ibu terkait pencahayaan itu ditambang, kalau misalkan tidak sesuai dengan standarnya gitu ya, itu bisa mengakibatkan ya dalam hal pekerjaannya tidak sesuai ya, misalkan terlalu gelap, itu juga riskan sekali terkait resiko yang bakal terjadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait pengolahan kuantitas dan kualitas udara kerja, dan biasanya kita pun ya Bapak dan Ibu itu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemantauan secara triwulan contohnya ya, dan ini dilihat juga dari kualitas udara itu sesuai dengan standar atau tidak. Kemudian juga pengolahan iklim kerja. Nah, iklim kerja pun itu dicek Bapak dan Ibu ya, apabila misalkan kita terkait iklim kerja di sini, kalau misalkan saat ini musim hujan yang cukup tinggi gitu ya, kalau untuk di area Jawa Barat, karena tiap hari di sini hujan Bapak dan Ibu, dan itu pun bisa dilihat misalkan suhunya, kemudian juga terkait hal-hal yang harus dilakukan, karena ini bisa berhubungan satu sama lain yang antara keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. Dan terkait radiasi pun Bapak dan Ibu ini sangat berhubungan. Faktor kimia itu juga sangat berhubungan, faktor biologi juga sangat berhubungan, dan pengolahan kebersihan lingkungan kerja. Karena kalau misalkan kita lakukan beberapa program Bapak dan Ibu terkait lingkungan kerja ini, ya kita bisa bekerja sama dengan beberapa departemen. Contoh kecilnya adalah, contohnya misalkan pengolahan kebersihan lingkungan kerja. Kita bisa melakukan kerjasama misalkan Jumat bersih, kemudian juga pengolahan dari 3R gitu ya, itu bisa dilakukan secara kontinu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, secara kurang lebih untuk ruang lingkup pelaksanaan keselamatan pertambangan ya, tadi yang sudah saya paparkan, dan itu pun saya contohnya adalah terkait dasar-dasar aja Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya itu terkait kriteria kecelakaan dan kategori cedera. Nah, kenapa ini dibahas Bapak dan Ibu? Karena ini yang tadi saya bilang, pertambangan itu sangat high risk resiko seperti itu ya. Dan di sini pun terkait kriteria kecelakaan tambang dibagi menjadi 5 ya. Di mana ini pun Bapak dan Ibu kita mengacu kepada ya Kepmen SDM 1827 dan Kepdirjen Minerba nomor 185 seperti itu. Bahwa kecelakaan tambang itu kecelakaan yang memenuhi 5 unsur atau kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Seperti itu ya. Yang pertama nih Bapak dan Ibu, ya benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan. Yang kedua, yaitu mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh KTT atau PTL. Nah, ketiga Bapak dan Ibu ya, di sini akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan, pemurnian, atau akibat kegiatan penunjang lainnya. Dan keempat, Bapak dan Ibu, terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang dapat mendapatkan cedera atau setiap orang yang diberi izin oleh KTT tersebut tadi ya, atau PTL-nya, seperti itu. Dan yang kelima, ini pastiin Bapak dan Ibu, terjadi di wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Karena kalau misalkan nih ada kejadian insiden ya
di luar dari hal tersebut itu tidak masuk di dalam kriteria kecelakaan tambang. Nah, selanjutnya apalagi nih ya terkait kategori cedera akibat kecelakaan tambang ya atau pada areal pertambangan. Dan ini kita mengacu juga nih Bapak dan Ibu di Kepmen SDM 1827 tahun 2018 ya. Ada 3 kategori ya Bapak dan Ibu, dan kalau misalnya Bapak Ibu yang mau melakukan POP gitu ya, pertama ini pasti selalu keluar nih ditanya kriteria kecelakaan tambang dan kategori cedera akibat kecelakaan tambang. Yang pertama ya terkait cedera ringan, dan ini kategori cedera akibat kecelakaan yaitu cedera ringan. Cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari, 3 minggu, termasuk hari Minggu dan hari libur. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Kemudian cedera berat, yaitu cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu ya melakukan tugas semula selama atau sama dengan atau lebih dari 3 minggu ya, termasuk hari Minggu dan hari libur. Kemudian cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang cacat tetap atau invalid ya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu kategorinya untuk cedera berat yaitu cedera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas utamanya. Nah ini ya, tugas utamanya Bapak dan Ibu, tetapi ya di sini mengalami seperti salah satu di bawah beberapa bagian yang akan saya sebutkan ya. Pertama, kertakan tengkorak ya, kemudian juga tulang punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari. Kemudian juga selanjutnya di sana ada terkait pendarahan di dalam atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen. Selanjutnya juga di sini Bapak dan Ibu ya terkait luka berat atau luka terbuka atau terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap ya. Selanjutnya yang terakhir persendian yang lepas di mana sebelumnya tidak terjadi seperti itu. Dan yang paling terakhir ini yang dihindari Bapak dan Ibu ya, dan jangan sampai terjadi di lokasi kita, yaitu terkait fatality, yaitu terkait kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat kecelakaan tersebut yang sampai terjadi Bapak dan Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu terkait kriteria kecelakaan tambang dan kategori ini ya, di mana di sini akan kita bahas lagi adalah terkait insiden. Dan yang tadi sudah dijelaskan bahwa insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan atau mempunyai potensi menyebabkan orang cedera atau kerusakan alat ataupun gangguan operasi pekerjaan. Dan Bapak dan Ibu, kalau kita terkait penyebabnya, apa sih penyebabnya? Ini dia ya. Terkait tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman, TTA dan KTA. Ini pastinya Bapak dan Ibu yang kerja di pertambangan ya, ini pasti sudah sangat mendengar sekali terkait kategori ini, tindakan tidak aman dan kategori tidak aman. Dan ini Bapak dan Ibu ya, untuk faktor-faktor penyebab insiden, salah satunya adalah dari faktor manusia dan faktor lingkungan atau pekerjaan. Dan ini biasanya berhubungan integral satu sama lain. Dan salah satu faktor penyumbang ya, kalau misalkan kita melakukan inspeksi atau hajat ya, salah satunya faktor yang dimasukkan adalah kondisinya tidak aman atau tindakannya tidak aman. Contohnya gitu ya Bapak dan Ibu, misalkan pekerja itu dia mau melakukan pekerjaan di ketinggian, dia tidak melakukan atau memasang body harness seperti itu ya. Dan selanjutnya contohnya dia misalkan bekerja di dekat air. Bekerja di dekat air, contohnya misalkan mau melakukan treatment di setpon atau setlimpon. Dia tidak menggunakan yang namanya life jacket atau pelampung. Itu salah satu pelanggaran juga yang sudah dilakukan seperti itu ya. Karena tindakannya dan kondisinya tidak aman. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, nah di sini Bapak dan Ibu ya akan ada kuis gitu ya, atau kita praktek, di mana Bapak dan Ibu nanti bisa melihat gambar yang saya akan sharekan, dan Bapak dan Ibu bisa menulis dari pojok kiri, kemudian turun ke bawah, atas lagi, dari hal-hal tersebut, mana dari gambar
yang termasuk kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Seperti itu ya. Dan ini Bapak dan Ibu ya, gambarnya mungkin terlihat jelas ya Bapak dan Ibu? Cukup ya? Jelas kan? Belum kelihatan. Naikkan sedikit Pak Ruli. Oke. Oke, sudah terlihat. Oke, aman. Oke, aman ya. Siap. Oke. Nah, di sini ada gambar ilustrasi kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman Bapak dan Ibu. Oke. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat dari gambar ini yang dari layar gitu ya, bisa terlihat. Nah, ini bisa melihat bahwa dari gambar tersebut banyak beberapa pekerjaan yang melakukan kegiatan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mulai dari sekarang bisa mencatat gitu ya, bisa mulai mencatat mana apa aja yang di dalam gambar tersebut kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menitan lah ya, 10 menitan untuk mengategorikan kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Oke, luar biasa nih ya. Udah mulai ada yang apa namanya? Coret-coret ya di sini ya. Oke. Nah, mungkin sudah apa namanya? Sudah bisa disebutin tadi udah ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah menulis ya di sini terkait kondisi dan tindakan ataupun terkait perilaku kondisi tidak aman seperti itu ya. Baik, siapa dulu boleh mungkin ada yang mau bersuara silakan mungkin Mas. Hadir Pak Ruli. Oke, siap silakan. Samuel Pak Ruli. Oh siap Pak Samuel, silakan Pak Samuel. Ini dari PT LKR Pak ya. Ini tindakan tidak aman saat memanjat tangga membawa beban. Itu adalah tindakan tidak aman Pak Ruli. Dan selanjutnya posisi tangga itu ada kabel yang berserakan ya Pak Ruli ya, bisa berakibat korsleting apabila mengenai anak tangga. Mungkin itu dua yang bisa dulu Pak Ruli. Makasih. Oke, siap. Itu masuk kategori yang tadi ya, kondisi dan tindakan. Kondisi tidak aman kabel. Oke, luar biasa Pak Samuel. Oke, selanjutnya mau nyusul Pak Samuel yang mau berbicara, ayo Bapak dan Ibu. Itu kita ada di sini lebih Mas santai aja. Oke, siap. Pak Ruli, itu ada yang raise hand, Pak Mariandi. Pak Mariandi itu, raise hand itu. Silakan Pak Mariandi. Oke, Pak Mariandi, silakan sama Pak Agus Setiawan. Mungkin Pak Mariandi dulu, silakan Pak. Ya Pak. Ya, mungkin dari gambar ini Pak. Baik Pak Ruli. Oke. Malam Pak Ruli. Siap.
Ini siapa? Oh, Pak Alex ya. Kenalkan dengan Alexander. Siapa? Oke, Pak Alex. Gimana, sehat Pak Alex? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Kalau Oke, Pak Alex dari bisa disebutin? Kalau dari saya sih, kalau terkait tindakan tidak aman di sini sangat banyak sekali ya Pak Ruli ya. Kita Ya. mengacu dari gambar ya. Yang Betul, pasti orang yang pertama masuk dari pintu itu sudah membawa beban itu ya. Sudah pasti tindakan tidak aman ya. Ya. Terus yang naik di atas ini nih, yang pegang di atas box-box ini ada yang berdiri nih. Betul. Ya. Ada ini yang berdiri yang pegang galakah itu. Saya pikir banyak sekali. Ya sama yang di bawah tangga juga ini ada pegang bor ini tanpa APD lengkap ini. Kayaknya Betul. pegang bor ini ya. Betul. Maybe you understand what I mean ya Pak Ruli ya. Banyak sekali Yes. tindakan tidak aman di sini. Yes, I see. Thank you Pak Alex, luar biasa sekali. Siap. Oke, selanjutnya Pak Alex, thank you Pak Alex, sehat selalu. Siap, Siap Pak Ruli. Siap, ada Pak Mariandi. Oke, di sini masih banyak sekali nih Bapak dan Ibu yang tadi belum disebut juga ya. Pak Mariandi, terus tadi ada Pak Agus Setiawan. Mungkin dari Pak Mariandi dulu, silakan Pak Mariandi. Ya, malam Pak. Pak, saya mau bertanya Pak, boleh nggak Pak? Oh, boleh, silakan Pak. Ini yang di bawah tangga ini Pak, yang megang bor ini loh Pak. Oke, itu selanjutnya Pak. Halo Pak Mariandi. Ya, loh. Halo Pak, makasih loh Pak kesempatannya Pak. Oh, oke, siap Pak. Oke, selanjutnya tadi ada Pak Agus Setiawan ya? Oke, izin Pak. Siap Pak Agus, silakan Pak Agus. Untuk kondisi tidak aman terkait lingkungan sekitar Pak. Ya. Itu mungkin kita banyak dilihat Pak, seperti benda cairan yang berceceran, seperti kabel-kabel yang semerawut ya kan Pak ya. Betul. Kalau tidak salah itu Pak. Terus untuk tindakan tidak amannya itu terkait personelnya Pak, manusianya Pak. Ya. Itu kalau kita lihat banyak sekali Pak ya. Kayak nggak memakai APD itu. Betul. Jadi mungkin itu aja Pak. Di tempat kita ya Bapak Ibu. Ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau berbicara lagi untuk mengutarakan pendapatnya dalam hal kondisi dan tindakan tidak aman. Bapak dan Ibu, silakan. Bisa tambahan lagi Pak Ruli? Boleh, silakan Pak Samuel. Ini untuk posisi pengangkatannya, posisi ergonomik ini yang mengangkat box Pak ya. Itu tindakan tidak aman ya Pak Ruli ya. Selanjutnya ini bekerja di satu tempat dengan kondisi ada yang memanjat, jadi seharusnya tidak bisa untuk bekerja di bawah, sementara ada yang bekerja di atas. Itu tindakan tidak aman Pak Ruli. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samuel ya. Itu banyak sekali. Betul. Ini ada beberapa nih yang belum kejawab nih Bapak dan Ibu ya. Ada tinggal sedikit lagi Bapak dan Ibu. Mungkin yang belum ini boleh silakan Bapak dan Ibu. Oh, itu ada siapa tuh? Pak Iqbal yang menunjukin salah satu panahnya, dan itu juga masuk betul terkait kondisi tindakan yang tidak aman seperti itu ya. Boleh ini aja Pak Iqbal langsung ngobrol mengutarakan Pak Iqbal. Oke Pak, izin Pak terkait dengan silakan Pak Iqbal. Kondisi tidak aman itu ada tangga yang anak tangganya rusak sepertinya. Betul. Masih dengan kondisi yang tidak aman itu ada kotak first aid yang sepertinya kotaknya sudah rusak, kemudian kabel yang melintang dari di dekat tangga itu masih ada lampu itu ya, sepertinya nampaknya lampu fitting lampunya itu malah kabelnya keluar, kemudian terkait dengan angkat angkutnya itu riggernya berantakan dan tidak ada tali pandunya atau tagline. Kemudian untuk tindakan tidak amannya sih memang terkait dengan APD untuk person-personnya. Kemudian dia ada orang yang berdiri di bawah pengangkatan seperti itu.
Itu Ya, salah satu yang tindakan tidak aman. Dari ya, saya, harusnya tidak Pak. dilakukan itu. Betul, betul. Oke, terima kasih Pak Iqbal, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya dari Bapak Ibu ada lagi, silakan Bapak dan Ibu. Ini ada satu lagi nih Pak Ruli, ini kayaknya nggak ada yang Oke, apa coret itu? ini. Ini ada tekanan ini Pak, kayaknya itu Pak, yang paling sebelah kanan itu Pak ya. Dari pimpinan juga menyebabkan kecelakaan itu Pak. Itu kondisi tidak aman itu. Tindakan tidak aman ya. Tindakan Ini. tidak aman, betul, betul, Iya. betul. Paling sebelah kanan pojok. Apalagi ceweknya seksi gitu ya Pak Sumel ya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi Bapak dan Ibu? Ada lagi Bapak dan Ibu? Tadi saya lihat juga ada Pak Abdul ya yang kasih note di gambar. Mungkin Pak Abdul bisa ini, Abdul Sadik. Yuk, masuk Pak Rul. Oke, siap. Dul, silakan Dul. Pak Sehat, Abdul. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau saya sih yang tindakan yang tidak aman ini, Pak, ini ada ibu ini. Ini udah jelas sekali ya. Ini area kerja yang benar-benar perlu APD ya. Ini ada ibu yang masuk ke dalam ya. Dia bawa bawa buku ya, yang tentu di area ini banyak percikan seperti listrik dan lain-lain ya. Ya. Mungkin pertama tuh, terus yang kedua nih, ini ada komunikasi antar timnya ini. Ini malah melempar material ke sesama timnya nih, Pak. Paling itu ya yang akan yang paling tidak aman lah ya. Apalagi yang dia lempar ini apa nih? Yang material banyak sekali ya. Oke, terima kasih Pak Abdul. Sehat selalu ya. Siap. Oke. Berarti Pak Abdul ini nggak boleh juga dong main lempar aja di Sterling Point itu Pak Ruli ya. Iya. Kira-kira begitulah Pak Alek ya. Jelas sekali ya. Ibu ini masuk dalam cukup ini ada tempat lah sudah ini. Betul, betul. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, itu dia yang tadi udah disebutin dari teman-teman kita ya, semua yang ikut training ini. Alhamdulillah sudah bisa membedakan antara kondisi dan tindakan tidak aman. Karena kalau kita lihat dari gambar yang ada di layar ini, Bapak dan Ibu, di sini sangat banyak sekali gitu ya. Dari mulai yang bekerja di ketinggian dan nggak pakai body harness, kemudian juga dari pengangkatan ya, di bawah ada orang, kemudian juga dari penyanggaannya ya, tidak menggunakan penyangga yang sesuai dengan standar gitu kan. Kemudian juga ada yang lari-lari. Yang jelas di sini pengangkatan juga Bapak Ibu bisa dilihat ya, tidak ergonomis sekali. Kemudian juga kabel-kabel berserakan di mana-mana gitu ya. Dan yang jelas ini tidak menggunakan APD. Dan ini merupakan hal yang sangat dasar sekali Bapak dan Ibu yang tadi saya bilang, penggunaan terkait APD seperti itu ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak ada ya di tempat kerja kita terjadi seperti ini. Karena contoh kecil ya Bapak dan Ibu terkait dasar gitu ya. Mengingatkan APD aja itu harus memerlukan tenaga atau waktu yang cukup ekstra sekali gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita dari salah satu habitnya yang dia mungkin tidak pernah menggunakan APD, tiba-tiba masuk di pertambangan yang wajib menggunakan APD, itu sangat ya perlu waktu juga untuk prosesnya seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan safety berjalan dengan lancar di tempat kita masing-masing Bapak dan Ibu. Amin. Oke, selanjutnya. Amin. Oke, ini masih coret-coretnya banyak sekali ya. Oke, clear. Oke, sip. Oke, Bapak dan Ibu, kalau misalkan kita cek di sini ya Bapak dan Ibu, bahwa terkait piramida kecelakaan kerja, ini yang terjadi kalau misalkan kita membiarkan contoh yang tadi, kondisi tindakan tidak aman, ataupun resiko-resiko kritis yang ada di pertambangan, gitu ya, dan kita membiarkannya, dan ini bakal mengakibatkan piramida kecelakaan kerja, dan jangan sampai terjadi di angka 1 gitu ya, di mana di setiap 600 kegiatan yang mengakibatkan near miss, Bapak dan Ibu hampir celaka sebelumnya. Kalau misalkan kita gitu ya, kalau misalkan orang Sunda, wah alhamdulillah masih ketolong gitu ya, dan itu masih ada peribahasa-peribahasa yang aduh selamat dan lain-lain. Bahwa kalau misalkan kita berdasarkan investigasi, itu harus dianalisis beberapa faktornya.
Misalkan penyebab dasarnya apa, penyebab utamanya apa, dari perilaku ataupun prosedur dan lain-lain sesuai atau tidak Bapak dan Ibu. Karena kalau misalkan kita membiarkan dari nermis aja, contoh gitu ya, dari hal kecil, misalkan tangga, itu ada lubang, kita membiarkannya, tidak dihajat gitu ya, dan itu bisa mengakibatkan yang namanya insiden. Dan ini dia Bapak dan Ibu masuk di ke-30 dari 600, dari 600 tersebut bisa mengakibatkan saja 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Karena kalau misalkan kita dari peralatan pun dibiarkan, misalkan contohnya gini, unit DT kita tidak melakukan misalkan P2H. Sudah tahu misalkan remnya kurang oke atau sedikit blong. Tapi kita paksakan Bapak dan Ibu untuk bekerja dan kita tidak melaporkan, kita menghajat hal tersebut kepada departemen terkait ya, contohnya misalkan kepada ASE ataupun terkait kepada HRGA. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya yang tadi dari 30 dibiarkan 10 kecelakaan ringan sebelumnya. Dalam artian dari 30 ada kemungkinan kalau misalkan dibiarkan 10 kecelakaan ringan Bapak dan Ibu ya. Misalkan ya Bapak dan Ibu terjadinya jatuh dan lain-lain gitu ya, dan itu mengakibatkan harus dirawat inap, itu sudah kategori kecelakaan ringan. Apalagi kalau misalkan kita udah kehilangan jam kerja atau hari, wah sudah Bapak dan Ibu, dan jangan lupa itu harus dicatat di buku tambang dan dilaporkan kepada inspektur tambang atau IT Bapak dan Ibu. Nah kalau misalkan hal tersebut Bapak dan Ibu ya, kita biarkan dari 10, udahlah dibiarkan, tidak diperlukan analisis, improvisasi dalam artian untuk perbaikannya, dan jangan sampai heran kalau misalkan terjadi satu kecelakaan fatal atau kematian. Dan ini jangan sampai terjadi, kita hindari, karena kalau misalkan sudah terjadi kecelakaan fatal atau kematian Bapak dan Ibu, ini urusannya panjang kali lebar kali tinggi pangkat tua. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu kita harus melaporkan ke SDM, bahkan kalau misalkan di sekitar lingkungannya ada terlibat kepolisian, waduh, itu lumayan juga ya, karena harus melibatkan pihak kepolisian, bahkan sidang dan lain-lain Bapak dan Ibu. Seperti itu. Dan hal tersebutlah yang harus kita hindari Bapak dan Ibu, dari hal kecil dasar tadi ya, contohnya penggunaan APD, alat pelindung diri Bapak dan Ibu. Karena dari mulai hal kecil tersebut Bapak dan Ibu ya, kenapa saya tadi ngebahas hal kecil dasar, karena ini bahas terkait dasar Bapak dan Ibu ya. Karena kalau ngebahas terkait K3LH yang lebih kompleksnya lagi, ini tidak habis kan, akan habis gitu ya dalam sesi ini gitu ya. Satu hari nggak akan habis Bapak dan Ibu, karena pastinya kompleks gitu ya Bapak dan Ibu. Dan di sini Bapak dan Ibu yang harus kita lakukan atau melakukan improvisasi, lakukan pelaporan hajat dan input hajat report yang sudah ada. Jangan sampai hajat yang sudah ada tidak dilakukan perbaikan, ataupun kondisi atau tindakan yang ada tidak aman di lingkungan kerja kita biarkan. Nah, inilah yang bisa menyebabkan yang namanya fatality, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu ya, kita lanjut. Baik, selanjutnya apa aja Pak Ruli yang terkait penyebab kecelakaan kerja ataupun dasar dari kecelakaan kerja itu apa aja? Dan ini Bapak dan Ibu ya, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah memahami terkait teori efek domino ya. Dan ini Bapak dan Ibu kita lakukan kenapa? Supaya mengetahui dasar dari penyebab tersebut itu apa, kecelakaan tersebut apa. Misalkan ya, dari penyebab dasar yang pertama kurangnya prosedur atau peraturan. Kita lihat lagi nih SOP-nya sudah sesuai atau tidak. Dan kalau misalkan IK-nya tidak ada atau misalkan JSN-nya tidak ada, ya tidak dibuat. Seperti itu Bapak dan Ibu. Karena ketika prosedur tidak ada, mau bagaimana pekerja tambang melakukan kerja sesuai dengan SOP yang sudah ada sesuai dengan regulasinya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Yang kedua, kurangnya sarana. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran. Dan kurangnya sarana dan kurangnya kesadaran Bapak dan Ibu ya. Contohnya misalkan beberapa faktor pekerjaan perlukan sarana dan prasarana untuk mendukung atau support ya terkait kegiatan tersebut. Contohnya misalkan nih Bapak dan Ibu, misalkan kurangnya sarana prasarana ya. Misalkan mau ketinggian, bekerja di ketinggian kita nggak ada body harness ya. Dan itu tidak disarankan Bapak dan Ibu, karena untuk bekerja di ketinggian pun kita harus cek juga ya, fatigue atau tidak, tensi kita dicek juga. Dari hal tersebut itu sudah harus layak Bapak dan Ibu. Selanjutnya kurangnya kesadaran. Dan ini Bapak dan Ibu biasanya ya, misalkan nih
pekerja tambang kalau misalkan habitnya masih tidak memakai APD, itu emang melakukan hal tersebut tuh proses yang cukup panjang. Dan ini Bapak dan Ibu bisa dilakukan Bapak dan Ibu secara bertahap melalui program-program yang mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan improvisasi. Misalkan program safety ya, ataupun program safety campaign dan lain-lain Bapak dan Ibu itu bisa dilakukan untuk menghindari yang tadi yang namanya penggunaan tidak menggunakan APD dalam bekerja ya. Dan selanjutnya kurangnya kepatuhan. Bahwa yang tadi saya sebut Bapak dan Ibu terkait kepatuhan dalam kebijakan KPLH itu sudah ada, namun tidak dilaksanakan secara baik dan efisien di lapangan, dan itu bisa menyebabkan penyebab dasar juga Bapak dan Ibu. Contoh ya, dari hal kecil Bapak dan Ibu, misalkan kita adanya terjadi ceceran oli gitu ya, adanya ceceran oli di tanah ataupun ada ceceran oli di area tempat kerja kita. Misalkan kita tidak membersihkan dan kita tidak memasukkan tersebut ke area pengolahan limbah B3, kalau misalkan kita biarkan itu bisa menyebabkan yang namanya kecelakaan karena licin. Misalkan ada pekerja yang melewati tersebut, terpeleset, jatuh ya, apalagi kalau misalkan menyebabkan ketidaksadaran, nah ini bakal berakibat fatal Bapak dan Ibu. Dari hal kecil aja dulu Bapak dan Ibu kita lakukan terkait pengolahan K3-nya. Dan selanjutnya misalkan penyebab tidak langsung. Dan ini ada dua, faktor pekerjaan dan faktor pribadi Bapak dan Ibu. Dari faktor pekerjaan misalkan ya, ketika seorang pekerja itu sudah fatigue gitu ya, dan banyak sekali pekerjaan yang dia lakukan, mungkin salah satu faktornya itu yang menyebabkan dia nggak konsen, ya nggak konsen untuk bekerja. Ditambah faktor pribadi ya, faktor pribadi contohnya misalkan seseorang baru putus nih Bapak dan Ibu, dia galau gitu ya, dan dia tidak konsen untuk bekerja, dan itu juga salah satu penyebab dari kecelakaan yang tidak langsung. Nah, penyebab langsungnya apa, Bapak dan Ibu? Yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, TTA dan KTA ini merupakan salah satu dasar atau penyumbang terkait yang namanya kecelakaan kerja atau insiden. Dan untuk Bapak dan Ibu ya, kecelakaan kerja tersebut, nah ini bisa mengikatkan atau terkait kontak dengan bahaya ataupun kegagalan fungsi. Misalkan Bapak dan Ibu ya, tadi alat tersebut sudah tidak layak untuk dioperasikan karena lemnya blong. Kita paksakan, dan hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Dan faktor yang paling menyebabkan hal tersebut dan berefek besar Bapak dan Ibu adalah terkait kerugian, di mana kerugian tersebut bisa manusianya, cedera, keracunan, atau cacat, kematian, atau PHK, penyakit akibat kerja, ataupun yang kedua mesin, atau alat kerusakan, atau mesin alat ya yang digunakan, kemudian juga materi atau bahan tercemar, atau rusak, atau produk gagal, yang keempat lingkungan tercemar, atau rusak bencana alam. Dan ini pun merupakan salah satu faktor ya yang mengakibatkan terjadinya kerugian Bapak dan Ibu. Karena gini Bapak dan Ibu, kalau misalkan sudah yang namanya celaka, ya insiden terjadi pada kita, kalau misalkan kita tidak bertindak safety untuk diri kita, kalau yang rugi bukan hanya perusahaan, tapi keluarga kita juga Bapak dan Ibu. Kenapa saya bilang keluarga? Kita udah jauh-jauh bekerja gitu ya, misalkan dari Jawa Barat ke Sumatera, Sulawesi, ke Papua, ataupun ke Kalimantan Selatan, atau ke Kalimantan lainnya, dan kita bekerja tidak aman. Contohnya tadi penggunaan APD. Kita tidak menggunakan APD secara betul gitu ya. Misalkan lagi di lapangan, udahlah nggak pakai helm. Kita nggak tahu Bapak dan Ibu, misalkan ada kegiatan blasting, ya tiba-tiba ada batu ya, dan itu mengenai kepala kita. Misalkan kepala kita kena batu tersebut dan bocor. Terus kita tidak mengalami ketidaksadaran, dan itu bisa mengakibatkan yang namanya fatality Bapak dan Ibu. Hal tersebutlah dari dasar tersebut Bapak dan Ibu, kita harus benar-benar safety dari mulai pribadi kita masing-masing seperti itu. Ingat Bapak dan Ibu, kalau misalkan kita sudah tiada dalam artian karena tidak safety ya, perusahaan bisa mencari penggantinya kita. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan itu tidak bisa mencari penggantinya kita, sosok kita. Seperti itu. Kalau perusahaan bisa aja gampang, sebulan 2 bulan bisa ganti, seperti itu kan. Tapi kalau kita, untuk sosok orang tua, anak, istri, ataupun pasangan kita, siapa Bapak dan Ibu? Kalau sudah kehilangan sosok kita, makanya bekerjalah sendiri untuk diri kita dan seperti itu.
Oke, Bapak dan Ibu. Dan ini Bapak dan Ibu ya, terkait bahaya K3 dan tipenya Bapak dan Ibu. Dan ini untuk bahaya K3, di mana semua sumber, situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera ataupun PAK, penyakit akibat kerja. Sumbernya ya tadi, mulai dari manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Jenisnya Bapak dan Ibu ya, ada tindakan dan kondisi. Yang tadi saya bilang, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Dan untuk tipe bahayanya, Bapak dan Ibu ya, di sini untuk tipe bahayanya, di mana ada beberapa faktor gitu ya, tipe bahaya mulai dari bahaya biologi, meliputi virus, jamur, parasit, kemudian juga binatang, serangga, dan tanaman lainnya. Dan ini pun kita sudah ketahui ya, kemarin terkait virus COVID-19, Bapak dan Ibu, itu banyak menelan korban. Dan itu Bapak dan Ibu, kita sampai ngebentuk tim Satgas pastinya. Di perusahaan masing-masing saya yakin ada tim Satgasnya masing-masing. Dan itu kita sangat bekerja luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya, untuk mencegah yang tadi, pencegahan COVID-19, contohnya seperti itu. Kemudian bahaya kimia meliputi debu, kemudian juga asap, gas, uap, kemudian juga terkait pengambutan ya. Dan di sini juga ada bahaya fisik, ataupun yang sering terjadi yaitu terkait energi, gerak pemesinan, getaran, pencahayaan, radiasi, ketinggian, ruang terbatas, suhu, dan tekanan. Kemudian juga ergonomik meliputi Bapak dan Ibu yang gerakan berulang, postur tubuh, ataupun posisi kerja, pengangkatan manual, desain tempat kerja, dan lain-lain seperti itu ya. Dan kemudian Bapak dan Ibu terkait bahaya psikologi atau sosial, nah ini pun sangat berpengaruh Bapak dan Ibu tipe bahayanya. Meliputi lingkungan kerja, emosi negatif, pola kerja secara tidak teratur gitu ya, kemudian juga tekanan kerja berlebih, intimidasi, dan pelecehan. Misalkan kita putus nih dari pacar atau pasangan kita, Bapak dan Ibu ya, itu juga secara psikologi kita kena loh, ya kan, kena mental juga, nggak konsen dalam bekerja. Dan itu Bapak dan Ibu harus dilakukan secara profesional. Makanya kalau misalkan ada tim kita, Bapak dan Ibu ya, misalkan lagi ada hal sesuatu ataupun ya dia misalkan kelihatan stres atau misalkan dia punya masalah dengan keluarganya, kita bisa ngobrol aja secara one on one dengan dia, mudah-mudahan pendapat kita ya bisa meringankan bebannya seperti itu. Itu bisa dilakukan juga Bapak dan Ibu ya, terkait tipe bahaya, beberapa contoh terkait bahayanya K3 Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, terkait resiko K3 ini ya Bapak dan Ibu, terkait kerugian ya ataupun terkait kontak suatu bahayanya, di sini ada penilaian terkait frekuensi dan keparahan. Misalkan dari yang tadi kita contohkan, contohnya misalkan tidak menggunakan APD secara terus-menerus, dan ini frekuensinya misalkan contoh sangat ringan, dan keparahannya sangat ringan, itu berarti sedang. Apa itu sedang? Perlu tindakan langsung. Ya, kita bisa memanggil, bisa melakukan coaching, misalkan one on one seperti itu Bapak dan Ibu, itu bisa dilakukan. Kemudian contohnya ya, contoh sangat jarang ataupun sangat berat itu apa namanya bisa mengakibatkan tinggi gitu ya, dalam artian kalau misalkan sangat sering dan sangat berat itu bisa ekstrim, ataupun yang tadi sangat jarang dan sangat berat itu sangat tinggi, dalam artian high resikonya, keparahannya yang dilakukan ataupun penyebab atau resiko yang dimunculkan dari kegiatan tersebut. Dan contohnya Bapak dan Ibu kalau misalkan rendah, makanya kalau misalkan sangat jarang dan sangat ringan gitu ya, itu kategorinya rendah hijau. Dalam artian di sini bisa dilakukan prosedur ataupun dibuatlah JSA ataupun rambu-rambu yang dilakukan atau untuk melengkapkan terkait keselamatan pertambangan yang ada di area pit atau hauling seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau misalkan sedang, perlu tindakan langsung. Nah contohnya Bapak dan Ibu perlu tindakan langsung ini tadi ya, memanggil, kemudian juga kita bisa melakukan eksekusi langsung. Kalau misalkan kurang rambu, udah kita langsung melakukan kegiatan penamaan rambu ya. Misalkan contoh mata kucing lah, contoh di tanggul-tanggul. Tapi kita bahannya alatnya ada gitu ya. Harus segera eksekusi. Karena kalau misalkan tidak ada itu bisa menyebabkan yang namanya yang tadi risiko tersebut muncul. Kemudian tinggi, perlu perencanaan pengendalian. Nah, pengendalian apa tadi akan kita bahas Bapak dan Ibu ya. Dan selanjutnya ekstrim, perlu perhatian manajemen atas. Nah, kalau misalkan sudah levelnya atas Bapak dan Ibu, ini emang harus melakukan kerjasama dan kita harus konsul ke pihak manajemen terkait ya, apakah program-program apa atau tindakan apa yang harus kita lakukan.
Dan yang tadi terkait pengendalian, Bapak dan Ibu ya, ini pengontrolan resiko, dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah melakukan hal ini terkait pengontrolan resiko atau risk control, eliminasi, modifikasi proses, kemudian cara atau material untuk menghilangkan hazard ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, substitusi, ubah atau ganti bahan atau proses dengan resiko yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, rekayasa engineering atau perancangan, misalkan modifikasi atau ubah peralatan, pabrik, proses untuk mengisolasi bahaya yang mungkin muncul, Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan kita perlukan rekayasa engineering ya, contoh nih, kalau misalkan kita di setpon gitu ya, kita masih manual, kita bisa melakukan rekayasa engineering dengan menggunakan misalkan drum, dan itu kita melakukan mesin pemutar, itu bisa melakukan treatment secara rekayasa engineering tersebut, dalam artian bisa mengeluarkan treatment sesuai dengan kaidah peraturan pertambangan yang baik ya, di mana untuk menghindari yang ergonomi yang tadi yang saya sebutkan Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya terkait administratif Bapak dan Ibu ya, dan terkait APD. Administrasi yaitu contohnya kita bisa berikan SOP, kemudian juga work instruction, skop pekerjaan jelas untuk mengurangi resiko ya, termasuk training Bapak dan Ibu, dan ini juga terkait just sharing gitu ya, memberikan tambahan pengetahuan ya terkait pengontrolan resiko. Kemudian APD, nah alat pelindung diri Bapak dan Ibu ini juga bisa dilakukan ya untuk mengurangi yang tadi risiko tersebut, dan ini hanya akan efektif setelah semua kontrol lain sudah dilakukan dari poin 1 sampai poin 4 Bapak dan Ibu. Kalau misalkan kita masih membiarkan juga, ya kita tidak bisa Bapak dan Ibu. Bakal pastinya ada risiko yang muncul seperti itu. Oke, nah selanjutnya alat pelindung diri apa aja yang biasa digunakan Bapak dan Ibu ya. Mungkin dari mulai helm, pelindung mata, kemudian juga pelindung pendengaran, pelindungan pernapasan, pelindung tangan, pelindung kaki, kemudian juga pelindung jatuh ya, kemudian juga pelindung tubuh, pelampung, sabuk keselamatan, rompi, dan jas hujan. Itu juga kita lakukan untuk menghindari yang tadi saya bilang resiko dalam bekerja, untuk menunjang keselamatan bekerja Bapak dan Ibu dalam hal untuk menghindari yang tadi resiko dalam bekerja ya. Oke, ada yang bocor ya. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dan kita akan praktek ya Bapak dan Ibu, masih ada waktu, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit Bapak dan Ibu bisa menyiapkan tema terkait manfaat penggunaan APD, dan ini salah satu tadi ya terkait kampanye Bapak dan Ibu bisa menyiapkan skrip, nanti dibacakan seolah-olah kita lagi melakukan P5M Bapak dan Ibu, karena yang tadi saya bilang di sini kita akan melakukan praktek hal-hal dasar yang bisa untuk menghindari yang tadi yang namanya resiko. Salah satunya tema yang akan diangkat adalah manfaat penggunaan APD. Bapak dan Ibu bisa mencatat, membuat rangkuman ya terkait manfaat penggunaan APD, dan nanti mungkin dari tim panitia Mas Denny atau Mas Dani ya, nanti bisa ditunjuk salah satu, dan kalau misalkan dia sukses, nanti bisa diberikan sertifikat, nggak usah bayar seperti itu ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu, saya kasih waktu kurang lebih 10 menit, Bapak dan Ibu bisa menyusun konsep untuk tema Safety Talk terkait manfaat penggunaan APD, dan nanti bisa diberikan di sini secara langsung, dan kami akan mendengarkan Bapak dan Ibu semua. Oke, silakan Bapak dan Ibu sambil mendengarkan musik ya, supaya lebih enjoy. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas,
Oke, Bapak dan Ibu, udah ada yang selesai? Oke, ini ada Pak Samuel nih. Mas Den nanti catat ya, Pak Samuel, kan kita berikan sertifikat nih ya. Oke, luar biasa. Mungkin Pak Samuel bisa untuk open mic, Pak Samuel. Jadi Pak Samuel bisa menceritakan ke kita, seolah-olah kita timnya Pak Samuel lagi melakukan P5M. Pak Samuel bisa memaparkan terkait manfaat penggunaan APD. Pak Samuel, silakan Pak Samuel. Oke, terima kasih Pak Ruli. Siap. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Jadi malam. Untuk topik pada malam hari ini P5M kita adalah manfaat dari P5M. Manfaat dari penggunaan APD. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya APD adalah suatu alat pelindung terakhir yang melindungi kita dari bahaya yang ada di sekitar kita. Contohnya, saat bapak-bapak turun dari unit, tiba-tiba ada material jatuh dari vesel bapak-bapak yang bisa mengakibatkan mengenai kepala bapak-bapak semua. Kalau bapak-bapak tidak menggunakan helm, itu bisa berakibat fatal. Contohnya bisa berakibat luka, ya Pak. Jadi apabila bapak menggunakan helm, bapak-bapak akan terlindung. Paling tidak bapak tidak ada beresiko. Kalaupun ada resiko mungkin hanya pening sebentar, setelah itu selesai. Jadi itu manfaat dan perlunya kita menggunakan APD, salah satunya adalah helm. Jadi kami minta kepada bapak-bapak semua, khususnya driver maupun operator maupun pekerja tambang, untuk selalu menggunakan APD saat berada di lokasi pekerjaan. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk P5M pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Luar biasa, keren. Mantap Pak Samuel. Oke, selanjutnya mungkin ada satu lagi Bapak dan Ibu yang mau mengutarakan, silakan. Yuk, yang berani, Indonesia hebat, Indonesia bicara, ayo. Oke, Pak Agus Setiawan. Pak Agus. Silakan Pak Agus. Oke, izin belajar bersama ya Pak. Ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Di sini kita pagi bahas tentang semangat. APD. Yaitu APD itu merupakan salah satu kontrol untuk mengurangi tingkat cedera kepada pekerja jika terjadi kecelakaan. Dan untuk digarisbawahi, APD bukan untuk mencegah, tetapi mengurangi tingkat cedera. Mungkin ada beberapa nih jenis-jenis APD seperti safety helmet, yaitu kegunaannya untuk wajib di semua area yang mempunyai resiko kepala terbentur. Selanjutnya kita mungkin seperti kacamata, safety glasses, itu digunakan untuk pekerjaan yang mempunyai resiko cedera pada mata. Dan mungkin juga seperti ada lagi safety air plug itu, atau seperti yang ada di telinga itu mengurangi tingkat resiko pada telinga. Kemudian seperti masker, itu juga kita mengurangi resiko dari terpapar debu langsung, debu batu bara yang sangat kecil sekali itu. Kemudian APD selanjutnya kita ada seperti sepatu safety, itu untuk melindungi kita di kaki dari bahaya-bahaya. Kemudian ada safety body harness, yaitu di saat kita bekerja di ketinggian dan di saat kita bekerja selalu utamakan keselamatan, ketiganya, dan bekerja sesuai prosedur, aman, dan selalu APD jangan sampai lupa. Terima kasih. Oke, luar biasa nih Pak Agus. Mantap. Oke, nanti mungkin juga dari penitia bisa mencatat ya. Untuk Pak Agus dan Pak Samuel nanti dapat diberikan sertifikat seperti itu. Oke, siap. Oke, atau ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Cukup ya? Oke. Itu dia tadi pemaparan dari Bapak dan Ibu semua ya, yang sudah membuat
terkait materi P5M, safety talk, bahwa hal dasar yaitu terkait manfaat penggunaan APD. Dan tadi sudah disebutkan juga salah satu penilaian risiko gitu ya, yaitu terkait penggunaan APD merupakan hierarki atau terakhir Bapak dan Ibu apabila dari 4 bagian yang tadi sudah dijelaskan itu sudah dilakukan. Nah, tadi juga ada yang nanya nih, kenapa buaya katanya gitu ya. Karena tahu kalau buaya itu hidup di 2 alam ya. Jadi nakal gitu kan. Nah, terus dikurung seperti itu. Nggak canda Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan gitu ya. Karena di sini kita bisa share, mungkin saya juga bisa share pengalaman yang sudah dilakukan di tempat-tempat sebelumnya saya bekerja, seperti itu. Ataupun saat ini saya bekerja, dan lainnya Bapak dan Ibu kita bisa sharing. Silakan mungkin Bapak dan Ibu bisa menanyakan langsung, ataupun mencatat di kolom chat ya Bapak dan Ibu, silakan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja, boleh silakan. Oke. Bagaimana? Ada Bapak Ibu? Atau sudah paham semua? Kalau misalkan paham semua, boleh dong dikasih jempol Bapak dan Ibu, atau ketik yes, 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 yes gitu ya. Saya pengen tahu responnya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan itu bisa mengena ataupun bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya, seperti itu ya. Dan Bapak dan Ibu jangan dulu out ya, karena nanti kita dari panitia mungkin ada foto bersama ya. Dari tim standar ID, silakan nanti akan kita lakukan foto bersama. Ruli. Oke, siap Pak Alex. Saya izin bertanya. Boleh tadi Pak Alex. Tadi penanganan risiko itu ada 3 item ya. Yang ini Pak Alex. Risiko. Ya, penanganan risiko. Ya. Nah, eliminasi, substitusi, dan rekayasa engineering ini tidak masuk kalau saya jalankan di biasanya kan. Apakah tidak masuk? Administrasi itu masuk di mana gitu maksud saya? Kan administrasi itu eliminasi pasti putus, substitusi, ganti gitu ya. Rekayasa engineering itu ya global lah, dia punya produk atau seperti unitnya gitu kan. Terus kan ada ya administrasi ya atau gimana? Ya, yang keempat. Oh, ini tadi di sini ya. Saya enggak kontrol tadi ini kalau gitu. Ya. Betul. Jadi yang 4 bagian ini tadi Pak Alex, pertama terkait pengontrolan risiko, di mana ada eliminasi, terkait modifikasi ya, cara dan lain-lainnya, mungkin dalam hal pengendalian hajat, pun juga dalam penanganan hajat yang sudah dilaporkan oleh beberapa karyawan kita, ataupun istilahnya bisa green card juga gitu ya. Bisa dilakukan pengecekan, klasifikasi, itu bisa dianalisis apakah sudah dilakukan modifikasi prosesnya atau cara pengendaliannya. Dan kemudian yang kedua substitusi, yang ketiga ada rekayasa engineering, dan kemudian yang keempat ada administratif ataupun terkait kontrol, dan ini terkait SOP, kemudian juga IK, kemudian juga dari YSA, kemudian juga dari work instruction atau WI, itu juga bisa Pak Alex. Dan terakhir, dan ini dia terkait APD, alat pelindung diri, dan itu pun kalau misalkan 4 hal yang tadi sudah dilakukan gitu Pak Alex. Dan saya yakin Pak Alex udah pasti melakukan hal ini untuk timnya ya Pak Alex ya. Dan siap Pak Ruli. Safety first, seperti itu Pak Alex. Oke, ada lagi? Thank you. Mungkin Bapak dan Ibu? Wes, alhamdulillah terima kasih ya responnya, sudah memberikan respon yang luar biasa sekali Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan apa yang sudah di-sharingkan oleh saya malam hari ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya, dan apa yang sudah di-sharingkan Bapak dan Ibu tinggal dipraktekkan, itu dia ya, karena kalau misalkan kita tidak mempraktekkan, contoh ya, dari hal kecil aja, dasar gitu ya, kalau misalkan kita tidak bisa mempraktekkan, yaitu dia bisa berakibat suatu hal ataupun hal-hal yang bisa terjadi dan berisiko buat diri kita dan keluarga kita. Dan ini dia WhatsApp saya gitu ya. Ini fotonya, saya ngebahas fotonya ini salah satu di Kalimantan Selatan ya, Kota Baru.
di Gunung Mamake ini, Bapak dan Ibu ya. Oke, salam juga buat Sepertinya saya teman-teman paham yang lokasi itu. Hah? Siap Pak. Oke, nah ini dia Bapak dan Ibu yang terkait implementasi dasar-dasar K3LH di pertambangan merupakan dasar pengelolaan dan kewajiban perusahaan untuk menciptakan pekerja dan lingkungan kerja dengan aman dan yang gini, kita bekerja juga bahwa kita bekerja harus aman, balik lagi kita bekerja untuk keluarga dan untuk perusahaan, bukan hanya untuk perusahaan tapi untuk keluarga yang ada di rumah Bapak dan Ibu semuanya. Dan safety itu berasal dari diri kita sendiri untuk kepentingan bersama demi terciptanya K3LH yang baik dan sesuai dengan good mining practice yang tadi Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu yang submit GMP ya, ini masih ada di akhir Juni ini. Semangat Bapak dan Ibu, dan pastinya kita harus sehat selalu dan tetap semangat menjaga K3H yang ada di lokasi kita bekerja. Amin ya rabbal alamin. Sukses semuanya Bapak dan Ibu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tim panitia MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ruli atas ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah memberikan ilmunya, sharing-sharing bareng kita semua, sama Bapak Ibu di sini, sama teman-teman semua di sini. Mohon maaf saya lagi ada di luar ini. Kalau ada sedikit gangguan, oke. Sekarang kita masuk ke sesi foto bersama, Bapak-Bapak Ibu semua. Diharapkan untuk bisa on kamera semua, ya. Ya, boleh on cam Bapak dan Ibu ya. On cam Bapak Ibu Nanti semua. pun bakal di-sharekan oleh tim panitia di grup kita, ada grup QHSE gitu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga bisa sharing nanti buat teman-teman atau timnya di internal Bapak dan Ibu semuanya. Ya, oke. Kita mulai dari slide pertama dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, tahan untuk slide kedua. 3, 2, 1. Oke, tahan lagi untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Ya, oke. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga Pak Ruli sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmunya bareng kita semua di sini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang di sini yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk kita bareng-bareng belajar sama Pak Ruli nih mengenai dasar-dasar K3LH di sektor pertambangan ini. Ya, untuk webinar kali ini saya selaku moderator izin pamit undur diri apabila ada salah kata dan dalam pengucapan atau tindakan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli. Selamat malam. Terima kasih Pak Ruli. Filenya jangan lupa Pak Ruli di-share ya. Terima kasih moderator. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Ruli. Siap. Baik Pak. Izin lab Pak Ruli ya. Salam buat keluarga. Selamat cuti ya. Siap. Sehat selalu Pak Lek. Siap. Izin lab Pak Ruli. Pak Ruli, moderator.